Saudara-saudara, mari kita lanjutkan membahas slide berikut ini ya. Slide yang di atas itu artinya kemanusiaan. Terdiri dari manusia 1 ya dan angka 2. Ini aslinya tegak datar begini ya. Tapi setelah diputar segini menjadi begini. Ditambah angka 2. Jadi manusia ini pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Bukan makhluk soliter yang hidupnya sendiri. Ya, karena itu saya ada karena kamu ada. Kalau kamu nggak ada, saya nggak ada. Nah, kalau mau maju ya harus majukan orang lain. Kalau mau tegak ya Anda harus tegakkan orang lain. Jadi antara manusia satu dan lain hal itu harus silih asih, silih asah, silih asuh, silih wangi. Ini yang ada di dalam wisdomnya Sunda ya toh. Jadi seringkali dibalik silih asah dulu, silih asuh, silih asalah, silih asah, asih, asuh ya. Itu nggak benar, karena kalau dimulai dengan asah, maka sebelum diawali dengan asih, ya kita lalu hubungan komunikasi menjadi masalah. Ayo kenapa kok mau ngasah-ngasah saya? Karena orang diasah kan juga sakit kan, ya dah. Seperti Anda asah batu, ya, dengan batu asah toh. Jadi karena itu silih asih dulu, asah, asuh, wangi. Nah yang bawah ini manusia juga tapi lalu gunung, ya gunung ini. Nah manusia di gunung itu disebut dewa. Nah dewa ini yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan itu. Mengapa? Karena Tuhan sendiri itu di atas langit masih ada langit, Tien Sang Yu Tien, Ren Sang Yu Ren, di atas orang pandai masih ada orang pandai lagi, ya. Maka huruf Tionghoa hanya sampai kepada dewa, ya. Dewa ini nanti yang menghubungkan antara manusia dengan Tien. Ada bahasa lain lagi, Sangti ya, Sangti ya, beda dengan Tien. Nah kalau Sangti itu sesuatu yang sudah paling tinggi dah, pusat dari muanya, gitu. Karena itu orang harus ikut apa yang dia tulis melalui raja atau di buku atau melalui raja yang menganggap sebagai wakil dari langit, kan? Nah, lebih dari Sangti, gitu. Nah, kalau Tien itu kaitannya dengan belajar. Kalau Anda terus belajar, tapi tetap nggak bisa lebih tinggi daripada Tuhan, gitu. Kalau tidak belajar, maka garis penutupnya itu turun ke bawah ya, seperti yang pernah kita bahas ya. Jadi dia menjadi hantu ya. Jadi cara antara Tuhan sama hantu itu adalah hanya Anda mau belajar atau nggak belajar. Seperti kalau kamu terus belajar terus tapi juga nggak bisa lebih dari Tuhan ya. Karena itu tetap insya Allah kalau berbuat sesuatu apapun gitu, kalau Tuhan menghendaki ya. Jadi dengan dua kata ini Anda lalu mengerti mengapa kelenteng-kelenteng Konfusius itu diletakkan di tempat yang didekati oleh umatnya dah ya, sehingga bisa berkomunikasi. Nah kalau Anda melihat kuil daripada Shaolin atau Wutang, maka Anda harus naik gunung terus dalam tangga yang terus naik dan tidak dikasih railing, sehingga Anda harus bisa mindfulness
momen demi momen sebagai indah dan suci untuk dijalani, baru Anda bisa mendekati, bukan bertemu dengan Tien, ya tak? Mendekati, karena selalu ada gap tak? Nah, kalau dikonversikan kepada etika, ya setiap hari berbuat baik meskipun orang lain mengatakan salah atau dicemooh atau kok bodoh amat, Anda kok setiap hari berbuat baik. Nah, dia nggak peduli. Nah, jadi inilah makanya menjadi sering disebut agama generik ini ada ini. Karena sifat itu ada di semua agama. Ya, terkandung di semua agama. Mungkin di sini rada beda sedikit di sana, tapi pada prinsipnya ada itu perjalanan ribuan li dimulai dengan langkah pertama dan setiap hari berbuat baik, ya dah? Meskipun dicemooh orang. Kita akhirin dulu pertemuan di sini, sampai jumpa lagi.